Persaingan zona degradasi Liga 1 Indonesia selalu menarik untuk ditonton. Tim-tim yang ada di zona degradasi sepertinya mempunyai kekuatan tersendiri lah untuk bisa bertahan di Liga 1. Nah, di musim kali ini 2024-2025 persaingan ini dipastikan berlanjut hingga pekan terakhir. Ada 3 tim yang bersaing, yaitu pertama adalah Semen Padang, yang kedua adalah PSS Sleman, dan yang ketiga adalah Barito Putra, yang akan memperebutkan satu slot terakhir agar bisa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ya, hal ini terjadi karena kemarin Semen Padang gagal ya meraih kemenangan atas Persik Kediri. Padahal kalau dari pertandingan yang gua tonton, mereka tuh nyerangnya udah bertubi-tubi. Tapi ya memang mereka berhasil meraih kemenangan dan mereka hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Padahal kalau mereka menang, mereka dipastikan lolos ke zona degradasi. Ya, hasil imbang ini membuat Semen Padang kini bertahan di posisi ke-15 dengan koleksi 33 poin, di mana mereka ada di zona hijau sebenarnya. Tapi cuma terpaut 2 angka dari 2 pesaingnya, yaitu PSS Sleman dan Barito Putra yang ada di urutan ke-16 dan juga 17 dengan koleksi masing-masing poin mereka adalah 31 poin. Nah, bagaimana skenario yang bisa diraih oleh masing-masing tim yang masih rawan terdegradasi ini? Berikut syarat dan ketentuan bagi Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito Putra agar bisa bertahan di Liga 1 musim depan. Kita bahas dulu dari Semen Padang. Semen Padang menjadi tim dengan kondisi paling menguntungkan dalam persaingan ini. Sebab mereka punya 33 poin dan duduk di peringkat ke-15. Pertandingan mereka terakhir adalah melawan Arema dan itu di kandangnya Arema. Bahkan yang sempat gue lihat ada kekhawatiran dari kubu Semen Padang terkait dengan adanya peran mafia sepak bola yang akan bermain di pertandingan kali ini. Bahkan sempat ada ajakan dari Semen Padang kepada Ketua PSSI kita Pak Erick Thohir untuk nonton bersama-sama di Malang di pertandingan terakhir nanti. Ya, ini adalah bagian dari dinamika sepak bola Indonesia kalau menurut gua, dan gua yakin akan banyak mata yang melihat. Nanti kita lihat seperti apa pertandingan. Nah, syarat pertama buat Semen Padang adalah meraih kemenangan atas Arema FC. Kalau mereka menang, hasil itu akan otomatis membuat mereka lolos tanpa perlu memikirkan hasil dari tim yang lain. Karena total poin mereka ada 36 dan yang lain tidak akan bisa mengejar. Dan ini harusnya menjadi harga mati buat Semen Padang untuk meraih kemenangan jika mereka mau tetap bermain di Liga 1. Nah, tapi jika Semen Padang hanya mampu bermain seri dengan Arema, maka mereka harus berharap Barito Putra itu kalah ataupun imbang. Karena kalau sampai Barito Putra menang, maka poin mereka akan sama dan Semen Padang kalah head to head dari Barito Putra. Barito Putra berhasil menang dari Semen Padang baik di kandang maupun di tandang. Secara regulasi Liga 1 BRI musim 2024-2025 yang dilihat adalah head to head, bukan selisih golnya ya. Sedangkan Semen Padang akan dipastikan aman sekalipun PSS Sleman menang di laga pamungkas karena Semen Padang unggul head to head dengan PSS Sleman. Karena mereka berhasil menang di kandang dan ketika bertandang pun mereka juga menang dari PSS Sleman. Nah, bagaimana jika menelan kekalahan dari Arema FC? Ya, maka Semen Padang harus berharap 2 tim pesaingnya yaitu Barito Putra dan juga PSS Sleman gagal meraih angka sama sekali. Nah, itu bisa membuat Semen Padang lolos dari degradasi. Nah, yang kedua berpeluang menurut gua adalah Barito Putra. Saat ini Barito Putra memang menempati posisi ke-17 alias 2 tingkat dari bawah. Tapi kans mereka untuk lolos dari jerat degradasi cukup besar dengan memiliki sejumlah skenario. Nah, Barito Putra sendiri akan bertandang ke PSIS Semarang di laga pamungkas pada hari yang sama.
yang dimana PSIS Semarang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2. Jadi ya peluangnya cukup besar menurut gua mereka bisa menang di pertandingan ini. Akan tetapi ya mereka harus berharap ya kalau Semen Padang nggak berhasil menang lawan Arema karena itu sudah pasti Semen Padang yang lolos. Nah, bagaimana dengan pertandingan PSS Sleman? Itu tidak akan berpengaruh terhadap Barito Putra karena secara head to head Barito Putra unggul dari PSS Sleman. Nah, akan tetapi jika PSS Sleman meraih kemenangan dan Semen Padang imbang, maka penentuan degradasi akan ditentukan lewat klasemen mini, di mana klasemen mini ini akan menghitung jumlah poin dari pertemuan ketiga klub ini. Nah, di momen ini Barito Putra lah yang mempunyai poin tertinggi dengan 9 poin dan mereka lah yang akan lolos dari zona degradasi. Bagaimana dengan PSS Sleman? Ya, mereka adalah tim dengan peluang paling kecil untuk bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Ya, tapi namanya peluang, kesempatan itu tetap ada. Jadi ya menurut gua PSS Sleman tetap harus memberikan yang terbaik di pertandingan terakhir mereka. Skenario yang harus dipenuhi PSS Sleman itu cuma satu. Yang pasti mereka harus meraih kemenangan saat melakoni laga terakhir dengan bertandang ke markas Madura United pada tanggal 24 Mei 2025 nanti. Dan mereka masih harus berharap Semen Padang itu kalah dari Arema FC. Karena hasil Barito Putra tidak akan berpengaruh ke mereka karena mereka unggul head to head dari Barito Putra. Nah, seperti apa nanti akhir dari persaingan mereka ini? Yuk kita tonton sama-sama, kita amati dan awasi bersama-sama agar fairness itu tetap terjaga. Dan semoga tidak ada mafia yang bermain di ketiga pertandingan ini, dan semoga sepak bola Indonesia makin maju.